Selanjutnya adalah shortest job first preemptive, dimana first time yang paling sedikit akan didahulukan atau dieksekusi untuk proses berjalan. Nah, jika proses pertama sudah berjalan dan ada proses lainnya yang masuk, maka akan dicek terlebih dahulu mana burst time yang paling kecil, maka akan dijalankan. Contohnya ada 3 proses, 1, P2, P3 dengan waktu kedatangan 0, 3, 5 dan panjang waktu proses burst time 10, 7, 3. Kemudian pakai Gantt dimulai dari waktu kedatangan yang ke-0 yaitu P1. Tetapi pada proses P2 berada pada milisecond ketiga. Jadi milisecond yang ketiga. Ini adalah milik dari P2. Jadi ini P1 berjalan. Di sini ada milisecond milik dari proses P2. Setelah itu kita bandingkan burst time-nya. Apakah P2 lebih kecil dari P1? Jika P2 lebih besar dari P1, maka P2 akan melanjutkan prosesnya terlebih dahulu. Nah, di sini P2 benar lebih kecil dari P1. Maka P2 akan melanjutkan prosesnya sebanyak 7 milisecond. Tetapi pada P3 mulai berjalan pada milisecond kelima. Oh ya, saya lupa. Karena P1 ini berhenti berjalan sementara, maka 10 ini dikurangi lama waktu berjalannya awal waktu kedatangan dari P2. Berarti 10 dikurangi 3. Berarti pada P1 masih menyisakan waktu proses selama 7 milisecond. Sama seperti yang P3 ini, P2. Karena P3 dimulai dari milisecond kelima, maka 7 ini dikurangi jumlah dari perjalanan P2-nya. P2 masih berjalan 2 kali. Maka 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Oh maaf, ini 2, berarti ini 5. Karena P2 berjalan masih 2 kali.
Selanjutnya adalah P3. P3 berjalan selama 3 milisecond. Itu 5, 6, 7, 8. Karena sudah tidak ada lagi proses selanjutnya. Berhenti di 8. Selesai. Selanjutnya algoritma ini akan mengecek lagi proses yang belum dijalankan. Di sini ada 2 proses yang belum dijalankan. Berarti pilih burst time yang paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Di sini adalah 5 yang paling kecil. P2. Ini P3. P2 melanjutkan prosesnya selama 5 milisecond. 8 ditambah 5 ada 13. Ini P2. Terakhir adalah P1 dengan 7 milisecond. 20 P1. Sekarang kita mencari rata-rata waktu tunggu selama proses berjalan. P1 dimulai dari berlanjutnya proses tadi, yaitu 13 dikurangi awal kedatangannya tadi adalah 0 sama dengan 13. P2 adalah 8 dikurangi awal kedatangan 3 sama dengan 5. P3 sama dengan 5 dikurangi awal kedatangan 5 akan 0 dijumlahkan 18. Ketemunya adalah 18. Selanjutnya kita mencari rata-ratanya. Jumlah 18 ini dibagi banyaknya proses, yaitu 3. 18 bagi 3 adalah 6 milisecond. Jadi waktu tunggu dari perpindahan proses ke proses lainnya adalah 6 milisecond. Selanjutnya adalah penjelasan contoh mengenai shortest job first non-preemptive. Pada SJF non-preemptive didasarkan pada perhitungan burst time yang paling sedikit atau yang paling kecil yang didahulukan untuk dieksekusi, dan jika proses tersebut sudah berjalan maka tidak boleh dihentikan oleh proses lainnya. Contoh sama dengan 3 proses P1, P2, dan P3 dengan waktu kedatangan AT arrival time adalah 0, 2, dan 3 pada setiap proses, dan burst time adalah 12, 8, dan 10. Nah, selanjutnya kita menggunakan Gantt chart untuk menghitung
lama waktu berjalan pada proses-proses tersebut. Dimulai dengan waktu kedatangan ke 0, yaitu P1 berjalan selama 12 mili detik. Setelah proses P1 ini selesai, maka selanjutnya dijalankan dengan proses yang lain, tetapi dilihat terlebih dahulu pada burst time yang berjalan, yaitu lebih kecil dari burst time yang pada proses lainnya. Maka selanjutnya adalah P2, dibandingkan dulu apakah proses di bawahnya memiliki burst time yang paling kecil. Nah, pada tabel ini, proses ini P2 adalah lebih kecil dari P3, maka P2 akan dijalankan terlebih dahulu. P2 berjalan selama 8 mili detik, maka 12 ditambah 8 adalah 20. P2 berjalan dan berhenti pada 20 pada detik ke 20. Selanjutnya adalah P3. P3 berjalan selama 10 milisecond, maka 20 ditambah 10 adalah 30. P3 selesai. Ini selesai. Setelah itu, maka dihitung rata-rata proses waktu tunggu antara P1, P2, dan P2 dengan P3. Waktu tunggu pergantian pada proses selanjutnya, yaitu menggunakan AWT, average waiting time. Pada P1 dimulai dari 0. Selama P2 berjalan dimulai dari milisecond ke 12 dengan kedatangannya adalah 2 dikurangi 2. P3 adalah dimulai dari 20 dan dikurangi 3 sama dengan 0, 10, 17 tambah 27. Rata-rata setiap proses adalah 27 dibagi 3 banyaknya proses yang berjalan, maka sama dengan 27 bagi 3 adalah 9 mili detik. Jadi setiap proses yang berjalan, proses P1 selesai, maka P2 ini adalah menunggu selama 9 milisecond setiap pada proses selanjutnya.